Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Balki Saidir dengan NIM 23308111075 dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 2C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem demokrasi Indonesia dan tantangannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum atau pemilu. Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain pemilu, apa saja ciri negara demokratis? Bagaimana Indonesia menjalankan demokrasi? Kita masuk ke sejarah demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demos atau rakyat dan kratos atau pemerintahan. Pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, demos dan kratos adalah sebutan untuk sistem politik yang berlaku di beberapa kota Yunani saat itu, salah satunya Athena. Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi bertolak belakang dengan monarki. Dengan sistem monarki, pemerintahan dipegang oleh raja, ratu, atau kaisar. Sistem demokrasi juga berbeda dengan oligarki. Dalam pemerintahan oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang. Demokrasi juga berseberangan dengan sistem aristokrasi atau pemerintahan oleh kelas istimewa. Demokrasi juga berbeda dari despotisme atau pemerintahan absolut oleh satu orang. Bangsa Yunani adalah bangsa pertama yang mempraktikkan demokrasi dalam komunitas sebesar kota. Beberapa badan demokrasi yang mereka bentuk yakni majelis banyak ditiru di negara-negara demokrasi, salah satunya di Indonesia. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Presiden pertama, Soekarno, mengatakan jika demokrasi Indonesia lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan. Menurut Soekarno, demokrasi Indonesia meletakkan embrionya pada pahlawan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Lebih lanjut lagi, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Demokrasi yang diinginkan Soekarno tidak ingin meniru demokrasi modern yang lahir dari revolusi Prancis. Soekarno mengonsepsikan sendiri demokrasi yang menurutnya cocok untuk Indonesia dan tertuang dalam pemikirannya, yaitu Marhaenisme. Ada 3 pokok atau yang disebut sebagai trisila dalam Marhaenisme, yaitu 1. Sosionasionalisme, yang berarti nasionalisme Indonesia yang diinginkan oleh Soekarno adalah nasionalisme yang memiliki watak sosial dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam nasionalisme itu sendiri. Jadi, bukan nasionalisme yang Calvinis. Yang kedua yaitu sosial demokrasi, yang artinya bahwa demokrasi yang dikehendaki Soekarno bukan semata-mata demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi yang berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya bahwa Soekarno menginginkan setiap rakyat Indonesia adalah manusia yang mengakui keberadaan Tuhan apapun agamanya. Muhammad Hatta menilai jika demokratis masyarakat asli Indonesia ini
bersumber dari semangat kebersamaan atau kolektivisme. Kolektivisme ini mewujudkan dalam sikap saling tolong-menolong, gotong royong, dan sebagainya. Kolektivisme dalam masyarakat asli Indonesia juga berarti pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan corak Pancasila, Indonesia tentu tidak bisa lepas dari berbagai macam tantangan zaman Kiwari yang harus dihadapi oleh seluruh rakyat untuk dapat terus memperkuat dan memajukan sistem demokrasi dalam bernegara. Terhitung sejak era reformasi di Indonesia, ada beberapa catatan penting terkait proses demokratisasi yang masih perlu dibenahi. Masalah korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik Indonesia. Korupsi mengoyak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghalangi pembangunan berkelanjutan. Saat ini, korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia karena telah merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, maka pemberantasan korupsi harus diutamakan tanpa pandang bulu. Dampak utama korupsi yang terus merajalela di Indonesia telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan sistem politik. Ini dapat mengurangi partisipasi politik dan dukungan terhadap demokrasi. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali disalahgunakan oleh individu atau kelompok yang korup. Tentu hal ini telah mengakibatkan ketidaksetaraan sosial ekonomi dan memperburuk kemiskinan. Alhasil, dana yang terbuang akibat korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, korupsi juga menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum, di mana orang-orang kaya dan merasa berkuasa dapat menghindari pertanggungjawaban, sementara orang-orang miskin terpinggirkan dan terpuruk. Nampaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sudah dibentuk pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dan reformasi peraturan anti korupsi masih belum ampuh benar menindas para koruptor. Meskipun secara nyata telah terjadi kemajuan ekonomi, ternyata ketidaksetaraan sosial dan ekonomi ternyata masih ada di Indonesia. Ketimpangan pendapatan antar kelompok-kelompok sosial dan wilayah masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketidaksetaraan ini, yaitu ketimpangan regional. Ada ketidaksetaraan besar antara wilayah-wilayah di Indonesia. Pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatera cenderung lebih maju perekonomiannya dibandingkan dengan pulau-pulau yang lebih kecil dan terpencil. Kemudian, disparitas pendidikan. Akses dan kualitas pendidikan juga memainkan peran penting dalam ketidaksetaraan. Orang-orang dengan akses pendidikan yang lebih baik memiliki peluang ekonomi lebih besar. Sementara yang kurang beruntung terkadang terperangkap dalam siklus kemiskinan. Kemudian akses ke lapangan kerja. Masalah ketidaksetaraan juga terlihat dalam akses ke lapangan kerja dan peluang pekerjaan yang layak. Orang-orang dengan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang kerja lebih baik. Kemudian ada pajak dan kebijakan ekonomi. Sistem pajak dan kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi ketidaksetaraan. Menerapkan kebijakan pajak yang adil dan mengarahkan investasi ke daerah-daerah yang kurang berkembang adalah salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ketidaksetaraan. Pemerintah Indonesia memang telah berusaha mengatasi ketidaksetaraan ini melalui berbagai program pembangunan dan sosial, termasuk program-program bantuan, investasi, infrastruktur,
dan program pelatihan untuk meningkatkan akses dan peluang bagi masyarakat yang kurang beruntung. Namun, upaya berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi secara tepat guna. Kemudian, selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak perempuan yang masih harus ditinggalkan. Pemerintahan yang berkuasa saat ini pun, yang notabene masih beroleh kepercayaan tinggi dari publik, masih belum mampu menuntaskannya. Kemudian selanjutnya kebebasan beragama. Meskipun Indonesia secara resmi menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, namun tetap saja ada laporan tentang pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk penindasan terhadap kelompok agama minoritas dan serangan terhadap tempat ibadah. Selanjutnya, hak-hak perempuan. Meskipun telah ada kemajuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di lembaga pendidikan, praktik pernikahan anak, dan ketidaksetaraan dalam dunia kerja. Masalah ini tetap memerlukan perhatian dan kerja keras kita semua untuk mencapai perubahan positif berkelanjutan dalam perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia di seluruh negeri, khususnya kaum perempuan. Selanjutnya, politik identitas. Seringkali digunakan untuk memecah belah masyarakat dan memenangkan dukungan politik. Hal yang jelas dapat mengganggu stabilitas dan persatuan nasional. Pola ini mengacu pada strategi politik yang memanfaatkan perbedaan identitas seperti agama, etnisitas, ras, atau gender untuk memperoleh dukungan politik. Dampak politik identitas yang sudah kita rasakan selama ini selalu memecah belah unsur masyarakat dalam mempertajam perbedaan antar grup yang bisa menghasilkan konflik sosial dan ketegangan yang merugikan. Celakanya, politik identitas masih menguburkan isu-isu politik substansial yang memusatkan perhatian pada pertentangan kelas identitas. Hal ini tentu dapat mengganggu proses demokrasi dengan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah krusial yang sedang dihadapi bangsa kita. Bias dari politik identitas juga dapat memperdalam ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi yang adil dan merata. Guna mengatasi dampak negatif politik identitas, penting bagi pemerintah, pemimpin politik, dan masyarakat sipil untuk mempromosikan dialog antar komunitas, memperjuangkan kesetaraan, dan menekankan persamaan sebagai landasan persatuan nasional. Pendidikan dan kesadaran akan isu-isu identitas juga dapat membantu mengurangi polarisasi dalam politik. Indonesia juga menghadapi tantangan serius terkait lingkungan, termasuk deforestasi, kebakaran hutan, perubahan iklim, serta polusi air dan udara. Perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas dalam upaya pembangunan berkelanjutan ke depan. Deforestasi, terutama di hutan-hutan tropis, telah menjadi masalah besar di Indonesia, bahkan dunia. Praktik deforestasi ilegal dan eksploitasi hutan berlebihan menyebabkan kerugian besar bagi ekosistem dan kerusakan habitat satwa liar. Kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera, seringkali disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian yang tidak berkelanjutan. Kebakaran ini menghasilkan asap dan polusi udara yang merugikan kesehatan manusia dan juga merusak kesehatan lingkungan. Polusi air dan udara juga menjadi masalah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Limbah industri,
Penggunaan kendaraan bermotor dan pembangunan yang tidak terkendali menyebabkan polusi udara dan air yang merugikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Terakhir, perubahan iklim yang jelas merupakan ancaman global yang berdampak pada Indonesia melalui peningkatan permukaan laut dan cuaca ekstrim. Negara ini perlu beradaptasi dengan perubahan iklim dan bersumbangsi dalam upaya pencegahan lebih serius. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.